lagi rame banget di media sosial. Nah, terutama setelah munculnya wacana pilkada dikembalikan lagi ke DPRD. Nah, ini menarik sih, karena banyak yang bilang kalau pilkada atau DPRD itu justru lebih sesuai sama sila keempat Pancasila. Tapi di sisi lain banyak juga yang menganggap itu langkah mundur demokrasi. Betul. Jadi pertanyaannya sekarang, sebenarnya yang paling sesuai sama sila keempat Pancasila itu pilkada langsung atau lewat DPRD? Kalau dilihat alasan utama kenapa pilkada itu muncul lagi ya karena pilkada langsung itu dianggap mahal banget. Biaya politik tinggi, konflik antar pendukung juga sering terjadi. Bahkan ada yang bilang kepala daerah jadi korup karena harus bayar modal setelah kampanye. Dan sebenarnya kalau kita ngomong soal konstitusi, memang ada dasar argumennya. Karena di Undang-Undang Dasar 1945, kepala daerah cuma disebut dipilih secara demokratis, bukan wajib dipilih langsung. Jadi secara hukum, dipilih DPRD juga masih dianggap sah. Iya sih, tapi masalahnya bukan cuma soal sah atau enggak. Demokrasi itu kan bukan sekedar legalitas, tapi juga soal partisipasi rakyat. Nah, ini poin paling panas. Pendukung pilkada lewat DPRD bilang, sila keempat jelas ngomong tentang permusyawaratan perwakilan. Artinya, rakyat memilih wakil di DPRD, lalu DPRD yang memilih kepala daerah. Jadi, sistem perwakilan yang dianggap lebih sesuai sama semangat Pancasila. Tapi menurutku tafsir itu terlalu sempit. Karena setelah reformasi, demokrasi Indonesia itu berkembang. Pilkada langsung justru dianggap bentuk nyata kedaulatan rakyat. Rakyat bisa saja menentukan sendiri siapa pemimpinnya tanpa lewat elit partai. Tapi bukannya demokrasi, perwakilan juga tetap demokrasi. Banyak negara juga pakai sistem perwakilan dan tetap demokratis. Iya sih, tapi konteks Indonesia itu beda. Masalahnya kepercayaan publik ke partai dan DPRD itu masih rendah. Orang takut kalau pilkada lewat DPRD malah jadi transaksi elit yang menentukan bukan rakyat lagi, tapi lobby-lobby politik di belakang layar. Kalau aku pribadi ngeri. Kenapa? Ada yang setuju pilkada lewat DPRD. Bayangin aja, pilkada langsung tuh makan biaya besar banget. Belum lagi polaritas masyarakat setiap pilkada. Kadang satu kampung bisa pecah gara-gara beda pilihan. Benar sih, tapi kalau alasannya biaya mahal, harusnya yang diperbaiki sistem pengawasannya, pendanaan politiknya, dan penegakan hukumnya. Bukan malah hak memilih rakyat yang dikurangi. Menarik sih. Jadi menurutmu masalahnya bukan di pilkada langsung ya? Iya, benar sekali. Karena kalau kepala daerah dipilih DPRD, bisa aja kepala daerah lebih loyal ke partai daripada ke rakyat. Sedangkan pilkada langsung bikin pemimpin punya legitimasi langsung dari masyarakat. Tapi ada juga yang bilang pilkada langsung justru melahirkan politik dinasti dan politik uang. Dan itu memang realita. Tapi lagi-lagi, apakah solusinya harus menarik kembali hak rakyat? Itu yang jadi perdebatan besar sekarang. Kalau aku lihat di media sosial, terutama di kalangan anak muda, Gen Z seperti kita ini, banyak yang takut ini jadi kemunduran demokrasi. Karena kan generasi sekarang itu tumbuh di era reformasi. Mereka terbiasa memilih langsung. Jadi ketika ada wacana dikembalikan ke DPRD, kesannya
Tinggal bagaimana kita menafsirkan permusyawaratan dan kedaulatan rakyat. Dan mungkin yang paling penting bukan cuma mekanismenya, tapi bagaimana demokrasi itu dijalankan dengan jujur, adil, dan benar-benar berpihak ke rakyat. Karena mau dipilih langsung ataupun lewat DPRD, kalau politiknya masih transaksional, ya ujung-ujungnya rakyat juga yang dirugikan. Nah, setuju banget. Jadi cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Kalau kalian tim pilkada langsung atau Pilkada lewat DPRD, coba kasih pendapat kalian. See you. Ada opsi kepala daerah dipilih oleh DPRD, koalisinya Pak Prabowo mendukung siapa yang paling diuntungkan ya pilkada kembali ke DPRD.